Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak ibu semua, gimana kabarnya? Baik kan? Baik Bu. Alhamdulillah baik Bu. Baik Bu. Alhamdulillah ya, sehat-sehat terus. Ntar lagi mau ujian. Lanjut saja, di sini kita akan membahas praktikum yang sudah Ibu kirim waktu itu, video praktikumnya minggu lalu ya. Di sini akan kita bahas sama-sama. Kita akan share screen dulu. Nah, di sini ada percobaan kimia itu laju reaksi. Laju reaksi ini merupakan laju yang menyatakan ukuran kelajuan yang berlangsungnya suatu reaksi. Di sini udah Ibu kirimkan waktu itu videonya. Kita lihat bersama-sama videonya di sini. Laju reaksi. Laju reaksi adalah laju yang menyatakan ukuran kelajuan berlangsungnya reaksi. Tahukah kamu bahwa cepat lambatnya laju reaksi dipengaruhi oleh beberapa faktor? Apakah faktor-faktor tersebut? Faktor ketiga, suhu. Perhatikan ilustrasi berikut. Jika ke dalam gelas kimia ini kita masukkan gula, menurut kalian yang manakah duluan larut? Tentu gelas kimia yang terdapat air panas. Mengapa dengan semakin tinggi suhu, laju reaksi semakin cepat? Nah, di sini kita akan bahas sedikit, lihat sedikit saja dari videonya. Di sini Ibu ingin tanya dari prosedur kerja. Prosedur kerja pada praktikum ini, masih ada yang ingat? Ya, ada yang ingat prosedur kerja dari praktikumnya? Langkah-langkah praktikum kita? Ya, silakan. Langkah-langkahnya suhu dan katalis yang kemarin kita kerjain ya. Sebutkan semuanya. Nggak ada yang bisa? Saya Bu. Ya, Pasya, silahkan. Pertama-tama Bu, langkah kerjanya Bu. 1. Disiapkan 3 buah gelas. 2. Masing-masing gelas berisi air panas, air dingin, dan air suhu normal. 3. Masukkan 1 sendok gula pasir ke dalam masing-masing gelas dan diaduk. 4. Hidupkan stopwatch. 5. Catat waktu pada saat larutan melarut dan amatilah apa yang terjadi. Lalu, pengaruh katalis terhadap laju reaksi. 1. Siapkan 3 buah gelas. 2. Masukkan pemutih sebanyak 50 ml ke dalam gelas yang pertama. 3. Masukkan cuka sebanyak 50 ml ke dalam gelas yang kedua. 4. Masukkan pemutih sebanyak 50 ml dan tambahkan cuka sebanyak 50 ml ke dalam gelas yang ketiga, lalu diaduk. 5. Langkah selanjutnya, masukkan klip ke dalam setiap wadah. 6. Tunggu beberapa menit dan amati apa yang terjadi. Ya, terima kasih Pasya, masih ingat ya. Nah, langsung saja di sini kita masuk ke tujuan dan hasil yang sudah kalian dapat. Siapa yang bisa menjawab tujuan dan hasil? Silahkan. Bu, suaranya bisa kedengaran nggak Bu? Oh ya, silakan tujuan dan hasil. Siapa yang bisa menjawab? Saya Bu. Suaranya masuk nggak Bu? Iya, masuk. Siapa? Bintang? Saya Bu. Ya, Bintang. Ya. Hasil pengamatannya pertama pada suhu. Perlakuannya pertama gula ditambah air dingin, kedua gula tambah air suhu ruang, ketiga gula tambah air panas. Tujuannya untuk mengetahui apakah gula larut dalam air dingin dan reaksinya. Terus untuk mengetahui kecepatan reaksi pada suhu ruang dan panas.
Hasil yang didapat, gula lebih cepat bereaksi atau larut di dalam air yang bersuhu tinggi dibandingkan dengan air yang bersuhu rendah. 2. Katalis, perlakuan. Pertama, pemutih ditambah klip kertas. Kedua, cuka tambah klip kertas. Ketiga, pemutih tambah cuka tambah klip kertas. Tujuannya untuk mengetahui reaksi klip kertas pada pemutih, cuka, dan juga pemutih plus cuka. Hasil yang didapat, klip tambah pemutih cepat bereaksi pada larutan pemutih tambah cuka. Ya, terima kasih kepada Bintang sudah menyebutkan tujuan dan hasil pengamatannya. Nah, dari percobaan praktikum yang sudah kita lakukan, tentu saja di sini ada timbul suatu permasalahan. Nah, permasalahannya di sini, apa penyebab gula lama larut dalam air dingin atau suhu rendah? Di sini ada yang bisa jawab? Ya, silakan Mas Rukril. Jadi Bu, gula tuh suka larut pada air dingin karena molekul air pada suhu rendah itu cenderung bergerak lama atau bahkan diam, tidak ada pergerakan. Maka dari itu reaksinya sangat lambat. Ya, mungkin ada yang ingin menambahkan dari Syukra tadi. Udah benar tuh jawabannya. Yang lain? Saya, Bu. Ya, siapa itu? Silakan. Puja. Nah, Puja, silakan. Saya sedikit menambahkan, Bu. Jadi jumlah pergerakan molekul pada air dingin tidak sebanyak yang ada pada air panas. Nah, karena itu jumlah benturan yang terjadi juga hanya sedikit. Maka hal ini kurang bisa merubah ikatan molekul padat yang dicampurkan pada air. Gitu, Bu. Iya, betul ya. Terima kasih kepada Syukril dan Puja. Jawabannya sudah benar. Di sini, jadi pada suhu, molekulnya ini membentuk ruang yang lebih sempit, kecuali pada volume minimumnya. Nah, di sini adanya gaya tarik-menarik yang semakin kuat dari molekul gula. Di sini molekul gula sulit masuk di antara molekul air dingin karena gaya adhesi air ditambah gula itu kurang dari gaya kohesinya. Gaya kohesi di sini tarik-menarik antara partikel yang sejenis, sedangkan adhesi itu tarik-menarik antara partikel yang tidak sejenis. Selanjutnya, di sini kita mempunyai masalah yang kedua. Masalah yang kedua, di sini senyawa apa yang terkandung dalam backlin dan cuka sehingga bisa membuat klip kertas itu cepat larut? Ada yang bisa jawab dari permasalahan kedua kita? Kami, Bu. Ya, silakan. Kandungan yang terdapat dalam backlin itu ada hidrogen peroksida, sodium perborat, dan sodium perkaborat. Dan juga pada backlin ini mengandung NaCl atau natrium hipoklori sebesar 5,2%, di mana garam ini mempunyai sifat basa yang sangat kuat. Iya, bagus jawabannya. Itu pada backlin. Mungkin ada yang ingin pada asam cuka? Siapa yang mau menjawab kandungan yang terdapat pada asam cuka? Saya, Bu. Ya, silakan. Sedangkan untuk asam cuka ini, Bu, asam mempunyai sifat alami korosif, yang artinya menyebabkan keropos pada logam serta benda-benda lain yang mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan asam cuka ini juga membantu proses oksidasi, Bu, sehingga besi pada klip kertas lebih mudah berkarat. Iya, betul ya. Terima kasih kepada Vyodita dan Clarissa. Udah betul jawabannya. Di sini backlin itu mempunyai kandungan yang sangat reaktif dan bisa menghancurkan pewarna. Nah, untuk contoh dalam kehidupan sehari-hari, mungkin ada yang bisa menjawab. Siapa? Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ada yang bisa menjawab contoh kehidupan sehari-hari? Ya, Bu. Contoh dalam kehidupan sehari-hari itu pada tempoyak, Bu.
pengaruh suhu terhadap lama fermentasi yang dilakukan dalam pembuatan tempoyak, di mana suhunya penyimpanan yang relatif lebih rendah 30 derajat Celcius akan menghasilkan jumlah bakteri asam laktat yang rendah, sedangkan suhu penyimpanan tinggi atau suhu ruang akan menyebabkan pertumbuhan bakteri asam laktat. Dalam suhu optimal untuk pertumbuhan bakteri asam laktat adalah 37 derajat Celcius. Ya, yang lain ada yang ingin menambahkan lagi? Udah betul yang bilang Novaliando? Contoh dalam kehidupan Ada, Bu. Ya, silahkan. Afli. Contohnya yang sangat dekat dengan kita pada kehidupan sehari-hari, di mana otak kita mengirim impuls atau perintah ke bagian tubuh lain dengan cara reaksinya berjalan dengan cepat. Itulah kenapa kita selalu dapat melakukan hal yang kita pikirkan secara cepat. Ya, bagus sekali ya jawabannya Novaliando dan Rafli. Nah, kemudian dari hasil praktikum yang sudah kita kerjakan tentu saja mempunyai kesimpulan. Kesimpulan dari praktikum ini kira-kira apa ya? Ada yang bisa menjawab kesimpulannya? Ya, Bu. Ya, siapa? Alvin, silakan. Jadi kesimpulannya, Bu, jika pada suhu semakin tinggi suhu zat pelarut, maka waktu yang dibutuhkan untuk melarutkan zat pelarut semakin singkat. Dan sebaliknya, semakin rendah suhu zat pelarut, maka waktu yang dibutuhkan untuk melarutkan zat pelarut semakin lama. Ya, itu untuk suhu ya. Sedangkan untuk katalis, kira-kira apa kesimpulannya? Ya, siapa yang bisa menjawab? Jika katalis, Bu, di mana katalis pada reaksi sangat berpengaruh. Karena semakin kuat katalis sebuah zat, maka reaksi akan terjadi dengan cepat. Ya, betul sekali yang dibilang oleh Alvin dan Maggie. Nah, kesimpulannya pada suhu itu tentu saja semakin tinggi suhu zat pelarut, maka waktu yang dibutuhkan untuk melarutkan zat terlarut itu semakin singkat. Untuk katalis di sini dia mempunyai untuk mempercepat suatu reaksi, di mana katalis ini juga sangat berpengaruh pada reaksi. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan pada materi praktikum hari ini. Ada yang ingin bertanya? Ya, anak-anak ada yang ingin bertanya? Enggak, Bu. Ya, sudah jelas semua? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Baik, Ibu harap untuk minggu depan ujian kimianya nggak ada yang remet ya. Kayaknya sudah mengerti semua. Ibu harap untuk ujiannya anak IPA 4 bisa mendapatkan nilai yang bagus-bagus. Di atas KKM semua ya. Iya, Bu. Baik, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam, Bu. Terima kasih.